the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradila dari NIM 230304452. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Materi 9, telekomunikasi. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi dari satu tempat dengan tempat lain. Sistem telekomunikasi memiliki dua sisi, yaitu pengiriman informasi dan penerimaan informasi. Adapun fungsi dari sistem telekomunikasi yaitu 1. Transmitting device, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dari dekat atau jauh. 2. Connecting device, berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. 3. Terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli. Dan ada pula media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan dan menyampaikan informasi. Materi 10. 1. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia. 2. Intranet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat pribadi atau tertutup dan biasanya digunakan oleh organisasi dan perusahaan untuk menjaga data-datanya supaya aman. 3. Extranet. Extranet adalah jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Materi 11. 1. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengolah transaksi dan menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak berkepentingan. 2. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. 3. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang perlu untuk menjalankan sebuah bisnis. Materi 12. E-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Adapun jenis e-commerce, 1. Business to business, 2. Business to consumer, 3. Consumer to consumer, 4. Consumer to business, 5. Business to administration, 6. Consumer to administration, dan 7. Online to offline. Adapun keuntungan e-commerce, 1. Akses pasar yang lebih luas, 2. Biaya operasional yang lebih, 3. Kemudahan dan kenyamanan. Adapun batasan e-commerce, 1. Keterbatasan infrastruktur, 2. Keamanan dan privasi, 3. Kendala logistik. Dan adapun kegagalan e-commerce, 1. Pengelolaan persediaan yang buruk, 2. Pengalaman penggunaan yang buruk, dan 3. Strategi pemasaran yang tidak efektif. Dan ada pula penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Dan ada pula periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan penggunaan produk atau jasa. 4. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan merupakan sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. 5. Customer Relation Management merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan dan menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih. Materi 13. Supply Chain Management adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup proses bahan mentah menjadi produk akhir. Adapun jenis Supply Chain Management, 1. Rantai supply upstream, 2. Internal Supply Chain Management, 3. Downstream Supply Chain Management. Dan adapun permasalahan Supply Chain Management, 1. Produk yang berkualitas, 2. Pabrikan global, 3. Permintaan pasar yang berubah, 4. Teknologi baru, dan 5. Konsolidasi basis pemasok. Materi 14. 1. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana caranya membuat mesin cerdas. 2. Expert System. Expert System adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan terhadap seorang ahli. 3. Sistem Intelijen. Sistem intelijen adalah kemampuan sistem yang mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data dengan tujuan mengambil keputusan yang optimal.
15. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk yang bisa digunakan oleh manusia. Adapun sejarah haki, haki memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak abad ke-15 ketika penemu dan penulis mulai meminta perlindungan hukum atas karya mereka. Dan adapun manfaat haki: 1. Perlindungan terhadap karya dan inovasi. 2. Pengakuan dan penghargaan. 3. Keuntungan ekonomi. 4. Daya saing. Dan 5. Promosi inovasi dan investasi. Kesimpulan dari materi sistem telekomunikasi, internet, sistem informasi, e-commerce, supply chain management dan artificial intelligence, dan haki adalah bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Sistem telekomunikasi dan internet memungkinkan komunikasi global yang cepat dan efisien, sedangkan sistem informasi mendukung pengelolaan data dan pengambilan keputusan, dan e-commerce memfasilitasi transaksi bisnis secara online, sedangkan supply chain management mengoptimalkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sedangkan artificial intelligence meningkatkan kemampuan analitik dan otomatisasi, sedangkan hak kekayaan intelektual melindungi inovasi dan kreativitas dalam lingkungan digital. Semua ini secara bersama-sama meningkatkan efisien produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.